dalam acara analisa market mingguan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan daripada pound sterling, GBP USD atau GU biasa disebutnya, dan kemudian kita juga akan melihat bagaimana arah pergerakan dari emas atau XAU USD. Dan sebelum itu tentu kita akan melihat kondisi terakhir dari perkembangan US dollar dan juga perkembangan dari indeks bursa saham dunia, yaitu S&P 500. Baik, seperti biasa kita akan melihat dari pergerakan dolar indeks sendiri. Dari dolar indeks kita melihat bahwa pada minggu lalu dolar ditutup menguat kembali di posisi 93.20, dan kenaikan dolar indeks ini cukup signifikan ya, karena pergerakannya, penguatannya berada dalam sebuah tren yang tentu ini kita harus mewaspadai bahwa semakin kuat pergerakan dolar tentu akan membuat pergerakan daripada valuta asing atau dari forex akan terpengaruh, yang dalam ini adalah di mana dolar menguat tentu pergerakan mata uang dan pergerakan emas juga akan turut berpengaruh, yaitu mengalami pelemahan. Dan pergerakan dolar indeks yang cukup signifikan ini kita bisa melihat berefek kepada pergerakan dari indeks unggulan Amerika yang juga menjadi satu acuan dari pelaku pasar dunia, yaitu indeks S&P 500 atau S&P 500. Di sini terlihat bahwa terjadi aksi profit taking yang cukup kuat, di mana indeks ini mengalami penurunan selama 1 hingga 2 minggu yang terakhir. Dan aksi profit taking ini tentu sudah menembus beberapa level support penting dari S&P 500 ini sendiri, yang tentu ini menjadi suatu kewaspadaan bagi pelaku pasar, menjadi sebuah tanda bahwa pelaku pasar mulai masuk kepada pembelian aset-aset berupa valuta asing, di mana yang mengakibatkan US dollar menguat dan mulai untuk mengurangi porsi portofolionya di saham. Pengurangan peminatan pasar terhadap aset-aset berupa saham artinya akan menimbulkan suatu likuiditas yang lebih besar di pasar forex dan emas, tentunya pasar komoditas. Dan bagaimana dengan pergerakan daripada GBP USD sendiri? Kita melihat bahwa pada penutupan di minggu kemarin, pada chart bagian monthly-nya, GBP USD ditutup melemah. Artinya pada posisi candle yang terakhir, GU terlihat sudah ada pelemahan, yang kemudian di weekly-nya sendiri juga ditutup posisi candle yang terakhir adalah penutupan penurunan atau melemah. Dan terakhir adalah di time frame daily-nya, GU juga melemah. Tentu di sini kita melihat bahwa baik monthly, weekly, dan daily-nya di pound sterling, di GBP-nya adalah melemah. Dan ini tentu juga efek dari sebuah pergerakan penguatan dari US dollar. Dan kita beralih kepada analisa yang berikutnya, yaitu analisa trendline. Pada analisa trendline ini terlihat bahwa pada resistance trendline GU tidak mampu menembus resisten trend lainnya yang berwarna merah. Terlihat ada upaya 3 kali penembusan, dan penembusan itu hanya berhasil pada bagian shadow-nya saja, pada bagian ekornya saja, ekor yang bagian atas dari candlestick. Dan ketidakmampuan untuk menembus selama beberapa kali untuk bagian resisten trendline itu bisa menunjukkan adanya sebuah
mencoba untuk 3 kali melakukan 3 kali penembusan, dan kegagalan itu menjadi sebuah formasi yang bernama triple top. Di sini terlihat akhirnya dengan pola yang ada bahwa GU akhirnya menembus support dari trendline-nya yang berwarna biru, dan ini adalah penembusan yang cukup dalam bentuk satu buah badan candle atau body candle yang secara penuh sampai closing market pasar masih menutup untuk mengejar harga low-nya. Dan berikutnya kita lihat di bagian analisa teknikal berupa indikator. Untuk pertama kalinya di perdagangan seminggu yang kemarin terlihat bahwa MACD berada pada area negatif, dan ini adalah sinyal yang baru yang masih fresh dari MACD, karena harga MACD berada di bawah garis center line-nya. Dan juga dari stokastik sendiri juga masih menunjukkan tren penurunan, dan untuk average true range atau ATR bahwa range pergerakan daripada GBP USD belum banyak mengalami perubahan volatilitas. Berikutnya kita melihat kepada Fibonacci-nya. Untuk Fibonacci-nya adalah GBP USD sudah menembus garis Fibo 61,8, dan pada garis Fibo 61,8 ini penembusan dalam bentuk satu badan candle menunjukkan bahwa peminatan pasar adalah untuk membawa GBP USD semakin turun ke bawah. Berbeda ceritanya jika penembusan 61,8 dalam bentuk shadow atau dalam bentuk candle kecil dan sebagainya. Tapi ini terlihat bahwa pasar menembus dalam satu body candle yang besar, dan tampaknya tidak ada satu penghalang lagi kalau kita lihat dari sudut pandang Fibonacci, karena level berikutnya pasti ada di 100 untuk Fibonacci-nya. Dan level 100 ini berarti pada GBP USD yang saat ini berada pada 1.37, maka memiliki potensi untuk melanjutkan ke Fibo 100-nya, yaitu di 1.36. Dan berikutnya adalah kepada bagian support dan resistennya. Yang di support resisten pun juga menunjukkan ada tahanan sebuah support yang kuat yang setelah pergerakan GBP saat ini, yaitu menuju ke arah support kuat di 1.36. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari kesimpulan saat ini dari GBP USD? Untuk GBP USD sendiri ada sebuah potensi mengalami tren penurunan lebih lanjut yang diambil dari kesimpulan dari pergerakan candle monthly, weekly, dan daily, kemudian formasi trend line-nya yang sudah menembus garis support trend line-nya, kemudian dari indikator MACD, kemunculan sinyal baru di MACD yang minus ya, dan kemudian dari stokastiknya yang masih menunjukkan potensi menuju area oversold-nya, dan terakhir dari Fibo di penembusan 61,8 menuju ke 100, dan terakhir di bagian support resisten yang memang sama dengan Fibo-nya, yaitu sama-sama mengarah kepada target 1.36. Baik, jadi untuk GU ada potensi bahwa GU akan melanjutkan tren penurunannya. Kemudian untuk XAU USD kita melihat bahwa pada time frame monthly ditutup turun, kemudian di time frame weekly juga ditutup turun, dan di time frame daily-nya juga ditutup turun meskipun dalam bentuk sebuah doji ya. Dan tapi posisi doji-nya sendiri yang cenderung garis keseimbangannya antara posisi opening dan closing-nya itu berada di bawah, berarti peminatan pasar sebenarnya masih menutup ke arah bawah. Jadi ini adalah doji bawah ya, bukan doji atas. Nah,
Berarti antara monthly, weekly, dan daily sama-sama mengkonfirmasi bahwa ada satu kecenderungan dari XAU ini untuk ditutup lebih turun lagi untuk seminggu ke depannya dari sudut pandang candle ya. Dan untuk trendline-nya sendiri, trendline juga seperti itu. Kita melihat bahwa seminggu yang terakhir memang ada sebuah trading range di XAU. Sebuah trading range yang seperti dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa posisi trading range atau posisi sideways adalah akan menunjukkan kemunculan sebuah tren baru. Dan tren baru ini terlihat dari ada tanda potensi dari penembusan support trendline-nya, yang mana support trendline berwarna biru ini sudah tertembus. Jika dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya, candle-candle itu kecil-kecil semua, tetapi candle yang menembus ini besarannya ada sekitar 3 kali lipat dari candle-candle yang sebelumnya dalam perdagangan menggunakan model time frame daily. Dan berikutnya adalah dari analisa MACD-nya, stokastik dan ATR. Untuk MACD daily memang tampak bahwa MACD berada di bawah garis 0, yang artinya MACD-nya adalah minus. Berarti MACD menunjukkan sebuah tanda penurunan. Begitu juga dengan stokastiknya yang terjadi sebuah cross, meskipun cross itu berada bukan di area oversold atau overbought, tapi berada di area tengahnya. Tapi ada sebuah crossing yang berarti MACD dan stokastik sama-sama menunjukkan arah yang sama. Dan dari volatilitas harga sendiri, dari ATR terjadi sebuah peningkatannya dari minggu lalu. Terlihat meskipun ATR berada di bawah, tetapi ada sebuah tren yang perlahan naik, dan ini ada sebuah masuknya volatilitas atau masuknya volume baru di dalam market XAU. Berikutnya lagi adalah dari segi pandangan dari Fibonacci. Untuk Fibonacci sendiri terlihat XAU berada antara area 50 dan 61,8. Nah, antara 50 dan 61,8 berarti kalau dari Fibonacci-nya sendiri itu berarti adalah sebuah sideways ya, sideways dari sudut pandang indikator analisa Fibonacci, karena dia belum menembus 50-nya, juga belum menembus 61,8-nya. Lain cerita jika dia sudah menembus 61,8-nya dalam bentuk body utuh, nah baru itu ada sebuah potensi. Nah, di Fibo-nya sendiri dia berada di antara 50 dan 61,8, terlebih candle dalam posisi doji dengan penutupan cenderung ke bawah. Nah, kita harus menunggu satu konfirmasi untuk adanya penembusan di 61,8 dalam pandangan Fibo, baru kita bisa melakukan sebuah entry. Nah, berikutnya lagi adalah kita melihat dari pandangan analisa support dan resisten, yang mana dari support resisten ini juga sudah menembus 1750 dan ada sebuah support lagi di bawahnya, yaitu di 1723 dan terakhir di 1682. Nah, penembusan sebuah support di 1750 yang ini adalah supportnya cukup kuat ya. Ini akan menimbulkan sebuah dorongan yang kuat bagi XAU untuk melanjutkan pergerakannya menuju 1723, dan 1723 ini adalah support yang rapuh. Jika 1723 tertembus, maka mungkin tidak di minggu ini ya, mungkin bisa sekitar 2 minggu lagi akan ada sebuah potensi kuat menuju 1682. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari breakdown analisa yang tadi kita lihat bersama adalah bahwa dari posisi penutupan candle, closing candle monthly, weekly, dan daily adalah cenderung untuk turun. Kemudian dari trendline juga cenderung untuk turun. Kemudian dari analisa MACD, kemudian stokastik dan ATR-nya juga menunjukkan kecenderungan untuk turun. Dan dari Fibo-nya sendiri belum konfirmasi untuk turun ya, masih kita harus wait and see untuk menuju ke penembusan 61,8-nya. Dan kemudian dari support dan resisten, jika 1750 ini tertembus, maka ada sebuah peluang untuk
ke 1723. Jadi kesimpulan akhirnya adalah tunggu untuk XAU menembus ke 1750 dalam bentuk satu body candle utuh dan juga menembus 61,8-nya, baru Anda bisa melakukan sebuah posisi untuk melakukan sell. Baik, demikianlah analisa market mingguan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran sahabat sekalian. Tetap sehat dan sukses selalu.